بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sebagaimana sudah kita katakan kemarin, ada tambahan tentang Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Di dalam sirah Ibn Hisham yang aslinya ada. Adapun dalam ringkasan tidak ada. Nah, yaitu disebutkan oleh Ibn Hisham, fa akhbaruni abi an Aisyah anna Sa'dan qala. Kata Ibn Hisham menyampaikan kepada aku, ayahku dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Sa'ad, ini Sa'ad bin Mu'adz, waktu itu berdoa, Allahumma innaka ta'lam annahu laysa ahadun ahabbu ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhrajuh. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa sesungguhnya tidak ada yang paling aku sukai kecuali memerangi mereka-mereka kaum yang mendustakan engkau dan mendustakan Rasulmu, wa akhrajuhu, dan yang mengusir Rasulmu. Siapa yang menentang Rasul dan mengusir Rasul? Musyrikin Quraisy. Enggak ada yang paling aku sukai melainkan jihad, memerangi mereka-mereka yang menentang Allah dan Rasulnya dan yang mengusir Rasulnya dari negerinya. Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'ta al-harb bainana wa bainahum. Ya Allah, sesungguhnya aku menduga bahwa engkau sudah menyelesaikan antara kami dengan mereka. Menyelesaikan perang maksudnya. Yani dugaan Sa'ad bahwa perang dengan Quraisy sudah tidak ada lagi. Dan tepat memang. Ya Allah, aku menduga kalau peperangan kami dengan mereka sudah kau letakkan. Fa in kana baqiya min harbi Quraisyin syai' fa abqini lahu. Ya Allah, kalau masih ada sisa peperangan lagi dengan Quraisy, biarkan aku hidup. Berilah aku kesempatan untuk memerangi mereka lagi.
Hatta ujahidahum fik, hingga aku berjihad memerangi mereka di jalan Engkau ya Allah. Wa in kunta wada'tal harb, tetapi kalau Engkau sudah meletakkan peperangan, ini sudah menghentikan peperangan dengan musyrikin Quraisy, fafjurha hatta mauti fiha, maka pecahkan lukaku ini sehingga aku mati dengan lukaku ini. Yani kalau nggak ada perang lagi dengan Quraisy, ya ini sudah cukup aku hidup sampai umur sekian ini. Tapi kalau masih ada peperangan dengan Quraisy lagi, ya Allah, berilah aku kesempatan hidup untuk berperang melawan mereka. Sadaqa Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Dan yang namanya aulia, yang namanya wali-wali Allah, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, idza aqsama 'ala Allahi la abarrah. Idza aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan tepatkan, akan benarkan. Seperti Ali bin Abi Thalib menyatakan, ya Allah, aku akan perangi mereka kaum Khawarij sampai tidak tersisa 10 orang pun. Dan ternyata terbukti sumpahnya. Tidak tersisa kecuali 9 orang. Tidak tersisa 10. Yani iqsam dari seorang wali biasanya tepat. Dan demikian pula Sa'ad ibn Mu'ad yang menyatakan kalau masih ada kesempatan memerangi Quraisy lagi, biarkan aku hidup ya Allah untuk memerangi mereka. Tapi kalau sudah tidak ada lagi perang dengan Quraisy, pecah saja lukaku ini, selesai. Ternyata begitu selesai dia berdoa mengucapkan pada Allah demikian, infajarat min labbatih, pecah lukanya dari pinggangnya, keluar darah yang sangat banyak. Falam yara'ha fil masjid khaymah min Bani Ghifar illa dam yasilu ilaihim. Karena banyaknya darah, sedangkan kemahnya Sa'ad, kemah yang dipakai tempat untuk urusinya Sa'ad, itu dekat masjid. Maka darahnya mengalir sampai keluar dari kemah, sampai dilihat oleh Bani Ghifar. Kata Bani Ghifar, ya ahla khaymah, ma hadha alladhi ya'tina min qibalikum. Wahai orang yang di kemah, apa ini yang datang dari sisi kalian? Ini darah yang mengalir dari sisi kalian. Maka mereka pun berupaya untuk melihat apa yang terjadi. Fa idza Sa'ad yaghdu jurhuhu daman. Ternyata Sa'ad lukanya mengucurkan darah. Famata minha, maka dia pun meninggal radhiyallahu taala anhu. Ini Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu yang syahid pada perang Khandaq. Wa fi sahihain, di dalam 2 kitab sahih disebutkan dari Jabir ibn Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'ad. Sungguh bergoncang arasnya Allah yang Maha Rahman dengan matinya Sa'ad ibn Mu'ad. Ini menunjukkan keutamaan Sa'ad. Sampai dikatakan ihtazza 'arsyur rahman, bergoncang arus Rahman, arus Allah ketika meninggalnya Sa'ad ibn Mu'ad. Dan disebutkan dalam Sahih Tirmidzi dari hadis Anas bahwasanya ketika dipikul jenazahnya, ketika dibawa jenazahnya terasa ringan. Maka berkata para munafikin, ma akhaffa janazatuh, betapa entengnya jenazah dia ini. Ya, ini dengan nada yang melecehkan. Ini enteng sekali jenazahnya Sa'ad ini, padahal Sa'ad adalah seorang yang tinggi besar. Maka Rasulullah SAW yang menjawab, innal malaikata kanat tahmiluhu, sungguh malaikat ikut memikul jenazah Sa'ad, maka kalian merasakan enteng. Demikian pula diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lain tentang keutamaan-keutamaan Sa'ad bin Mu'ad. Di antaranya ketika Rasulullah SAW menguburkan jenazahnya, Rasulullah SAW mengucapkan tasbih, subhanallah. Maka kaum muslimin pun mengucapkan serentak subhanallah. Kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar. Maka yang lain pun serentak mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian berkata mereka kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada apa yang terjadi engkau mengucapkan tasbih dan mengucapkan takbir? Sungguh laqad tadayaqa ala hadzal 'abd as-salih qabruhu, sungguh telah menghimpit bumi ini jenazah hamba yang soleh ini. Maka aku mengucapkan subhanallah. Yani bumi itu menyempit.
Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala farrajallahu anhu, kemudian Allah melapangkannya kembali. Maka aku menyatakan Allahu akbar. Majaz hadal hadis qala Aisyah. Ini riwayat-riwayat yang qila, diriwayatkan dalam atau disebutkan dengan sigatut tamrid, konon katanya, sehingga riwayatnya masih perlu dibahas lagi. Tetapi ada riwayat yang sahih dari Aisyah yang menunjukkan pembenaran inti dari kisah itu, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna lil qabri dhammatun, law kana ahadun minha najian lakana Sa'ad." Sungguh bumi ini atau kuburan itu ada dhammahnya. Dhammah itu menyempit atau memeluk dengan kerat, memeluk dengan erat, itu dhammah. Sungguh inna lil qabri dhammatun, law kana ahadun minha najian, kalau ada salah seorang dari kalian yang selamat, maka dia adalah Sa'ad orangnya. Sesungguhnya kuburan itu akan menghimpit. Sesungguhnya kuburan itu akan menghimpit. Dan kalau ada orang yang selamat, maka dialah Sa'ad. Ini Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan fillah azakumullah. Demikian dikatakan riwayat-riwayat tentang keutamaan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kembali kepada kitab kita, yaitu Tahdzib Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Sampai pada ucapan Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menjual beberapa pampasan perang dan tawanannya untuk membeli senjata dan kuda. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad istafa li nafsihi min nisaihim Raihanah binti Amr ibn Khunafah. Sedangkan Rasulullah SAW telah memilih untuk dirinya dari tawanan-tawanan perang tadi adalah seorang wanita yang bernama Raihanah binti Amr ibn Khunafah. Fakanat inda Rasulullah SAW hatta tuwfi. Maka beliau, yakni Raihanah, tetap di sisi Rasulullah SAW sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiya fi milkihi, dan dia tetap dimiliki oleh Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah SAW kalau memiliki budak perempuan ditawarkan untuk dimerdekakan dan dinikahi. Sedangkan Raihanah ketika ditawarkan untuk dimerdekakan dan kemudian dinikahi, dia menolak. Dan dia memilih untuk tetap menjadi sahaya. Ya Rasulullah, sebaiknya aku tetap menjadi sahayamu, itu lebih ringan buatku dan lebih ringan buatmu juga. Fatarakah. Qanibina azakumullah, kisah disebutkan di sini oleh Ibn Hisham. Wa qad kana Rasulullah SAW arada 'alaiha an yatazawwajaha wa yadrib 'alaiha al-hijab. Rasulullah SAW pernah menawarkan kepadanya untuk menikahinya, dimerdekakan dan nikahi. Wa yudrab 'alaiha al-hijab, dan kemudian dipakaikan kepadanya hijab. Karena hijab untuk yang merdeka ditutup seluruhnya. Kalau untuk budak dan hamba sahaya masih terbuka muka dan tangannya. Wa qad kana hina sabaha qad ta'assat bil islami wa ra'aitu illa al yahudi wa ra'at wa abat illa al yahudiyah. Sedangkan dia, wanita ini, pernah ditawarkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam, tidak langsung masuk Islam. Qad kanat hina sabaha ta'assat bil Islam. Ketika dia ditawan sebagai tawanan, dia menolak untuk masuk Islam. Wa abad illa al yahudiyah, menolak kecuali Yahudiyah. Pokoknya saya ingin agama Yahudi, tidak mau yang lain. Fa'azalaha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengasingkannya. Diasingkannya dan ditaruh di tempat lain, karena masih kafirah, masih tidak mau masuk Islam. Wa wajada fi nafsihi lidzalika min amriha. Sedangkan Nabi SAW di hatinya ada sesuatu yang menyayangkan kenapa dia tidak mau masuk Islam. Fa baina huwa ma'a ashabi, ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, id sami'a waq'ana 'alaini khalfahu, tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar suara langkah dua sendal orang di belakangnya. Maka Nabi langsung menyatakan, qal inna hadza la Tha'labah ibn Sa'ya yubashshiruni bi islami Raihanah. Aku menduga ini adalah Tha'labah ibn Sa'ya akan memberitakan berita gembira
dengan masuk Islamnya Raihanah. Faja'ahu, maka datanglah Tha'labah dan kemudian menyatakan, ya Rasulullah, qad aslamat Raihanah. Raihanah sudah masuk Islam. Maka Rasulullah pun gembira. Fasarrahu dzalika min amriha. Maka gembiralah Rasulullah SAW sampai dikisahkan tadi Rasulullah SAW menawarkannya untuk dinikahi. Tetapi dia lebih memilih untuk menjadi sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anzalallahu ta'ala fi amril khandaq wa amri bani Quraidah min al-Qur'anil qissah fi suratil Ahzab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya tentang kisah perang Khandaq dan perintah atau urusan Bani Quraidah, Allah turunkan Al-Qur'an, mengkisahkan semua kisah-kisah yang ada di perang Khandaq dalam surat Al-Ahzab. Yadhkur fiha ma nazala minal bala. Disebut di dalamnya dalam surat itu tentang bencana yang Allah timpakan. Wa ni'matahu alaihim. Allah kisahkan pula kenikmatan Allah yang diberikan kepada kaum mukminin. Wa kifayatuhu iyahum, dikisahkan pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencukupi mereka, membela mereka, memenangkan mereka. Hina farraja dzalika anhum, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk mereka kaum muslimin. Ba'da maqalati man qala min ahli nifaq, setelah ucapan-ucapan orang-orang yang mengucapkan dari ahli nifaq. Ini setelah ucapan-ucapan orang yang sudah suudzon, berburuk sangka kepada Allah, menyatakan tidak mungkin datang pertolongan, atau menyatakan dengan ucapan-ucapan sindiran-sindiran yang kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Setelah mereka berkata seperti itu, ternyata Allah berikan kenikmatan pada kaum muslimin. Allah menangkan kaum muslimin. Allah berikan jalan keluar untuk kaum muslimin. Allah kisahkan semuanya dalam surat Al-Ahzab. Diawali dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum ijja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kenikmatan Allah atas kalian ketika datang kepada kalian tentara pasukan Ahzab. Fa arsalna 'alaihim rihan, ketika datang kepada kalian tentara besar yang mengepung kalian, Allah kirimkan kepada mereka rih, angin. Wa junudan lam tarawha, dan tentara yang kalian tidak lihat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan bahwasanya Allah dengan apa yang kalian lakukan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tentunya tentara yang dimaksud tentara yang datang kepada kalian, tentara Quraisy dan Ghatafan, ditambah lagi dengan Banu Quraidah. Wa kanatil junud allati arsalallahu alaihim, sedangkan tentara yang Allah kirim yang dikatakan junud dan lam tarawha, tentara yang kalian tidak lihat, dengan rih, dengan angin yang Allah kirimkan, tentunya tentara yang dimaksud adalah al-malaikatu, para malaikat. Di antaranya Jibril alaihissalam. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Ayat berikutnya Allah katakan, dan ketika datang kepada kalian musuh-musuh itu min fawqikum, dari atas kalian, yakni kaum Yahudi, Bani Quraidah. Wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian, yakni Quraisy dan Ghatafan. Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, dan ketika mata-mata sudah kebingungan dan jantung-jantung sudah sampai ke kerongkongan. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian sudah berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak-tidak. Falladzina ja'u min fawqihim Banu Quraidah, walladzina ja'uhum min asfala minhum Quraisy wa Ghatafan. Karena tempat Quraidah di Madinah di dataran tinggi, sedangkan orang-orang Quraisy di pinggir Madinah di dataran rendah, maka dikatakan min asfala minkum wa min fawqikum, min fawqikum wa min asfala minkum. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di sana, kata Allah, orang-orang mukmin digoncangkan oleh Allah dengan segoncang-goncangnya, dengan kegoncangan yang dahsyat. Wabtulia, dan diuji dengan ujian yang berat.
Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Dan ingat ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Sungguh tidaklah menjanjikan kepada kita Allah dan Rasulnya kecuali tipu daya. Tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kecuali dusta. Kata munafiqin. Muncul najama. yakni muncul. Yang tadinya sembunyi-sembunyi, aslinya kelihatan. Orang-orang munafikin. Mana janji Allah? Dusta semuanya. Ini lihat sekarang keadaannya. Kita akan binasa. Kita akan hancur. Padahal belum terjadi apa-apa. Tetapi sudah su'udzon. Sudah berburuk sangka bahwa mereka akan binasa. Dan kemudian mempersalahkan janji-janji yang Allah janjikan. Dan juga yang Rasulullah SAW janjikan. Dan menyatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Yang dimaksud dengan ayat ini adalah para munafikin, diantaranya qaul Mu'attib ibn Qushair. Teman-teman masih ingat? Mu'attib ibn Qushair ketika berkata dengan ucapannya bahwasanya Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita Romawi dan Persia, perbendaharaan Romawi, perbendaharaan Persia, sedangkan sekarang ini kita mau kencing aja nggak bisa, katanya. Ini kurang ajarnya munafik Mu'attib ibn Qushair. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Dan ingatlah ketika sekelompok kalian dari penduduk Yathrib, Yathrib ini nama lain Madinah. Dan ingatlah ketika sekelompok dari kalian berkata, wahai penduduk Yathrib, wahai penduduk Madinah, la muqama lakum farji'u, kalian tidak punya tempat di sini, pulanglah kalian. Wa yasta'dinu fariqun minhumun nabi. Ini juga ucapan munafik. Wahai para pendatang penduduk Yathrib yang sekarang ini, pulang kalian. Kalian enggak punya tempat di sini. Disangka oleh para munafikin, yakin muslimin bakal kalah. Yakin kaum muslimin bakal habis dibantai dan sisanya ditawan dan yang lain diusir. Itu bayangan mereka. Sehingga sesumbar mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kata Allah, wa yasta'dinu fariqum minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Kata Allah, dan ingatlah ketika sebagian kalian minta izin ke Nabi. Rumah kami perlu dijaga. Rumah kami ini di pinggir kota. Takut nanti begini, takut begitu, takut begini. Saya jaga rumah. Wa ma hiya bi'aurah. Sungguh rumahnya sama sekali tidak aurah. Enggak perlu dijaga sama sekali. Dusta. In yuridun illa firara. Mereka tidak menginginkan kecuali firar. Apa itu firar? Melarikan diri. Firar minal harb. Dan hukumnya lari dari perang, ancamannya sangat berat dalam Al-Quran. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam, kata Allah dalam surat Al-Anfal. Allah katakan, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, siapa yang memalingkan bokongnya, Allah sengaja sebut begitu, pakainya adbar dari kata dubur. Mawaman yuwallihim duburahu, siapa yang memalingkan bokong-bokong mereka untuk melarikan diri, maka kata Allah, kalau bukan karena siasat perang, kalau bukan karena perintah untuk berpindah dari satu pasukan ke pasukan lain, maka kata Allah, faqad ba'a bighadabin minallah, mereka sudah datang kepada kemurkaan Allah, menuju kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat mereka adalah jahannam, wa bi'sal masir, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sedangkan munafiqin lari dari perang, tetapi dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga, di rumah enggak ada orang. Memang rumah-rumah yang lain ada orangnya, ada, semuanya sedang berjaga-jaga di pinggir kota. Tetapi apa kamu tok rumahnya perlu dijaga? Kata Allah, in yuriduna illa firara, mereka itu intinya adalah yang dimaukan lari dari perang, takut. Liqauli Aus, ini ucapan Aus ibni Qaydhi, wa man kana ala ra'yihi min qaumih, dan juga yang sependapat dengan dia dari kaumnya.
dari para munafikin. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnah la atauha. Kata Allah selanjutnya, dan kalau dimasuki mereka itu, tempat-tempat mereka, yang di Madinah, thumma su'ilul fitnah, kemudian diminta fitnah. Apa diminta fitnah? Ayur ruju' ila syirik. Diminta untuk kembali ke syirik. Niscaya mereka akan penuhi. Siapa yang dimaksud? Haula'il munafiqin yang Allah sebutkan dengan mudabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mudabdabina baina dzalik, mereka dalam keadaan goncang seperti itu. Tidak ke sana, tidak ke sini, di tengah-tengah, mudabdab. Enggak tegas. Islam apa kafir? Islam tapi ya senang kafir. Kafir tapi ya agak keislaman. Al-muhim. Mudabdabina baina dzalik. Maka kata Allah, orang-orang seperti ini kalau didatangi oleh mereka orang-orang kafir, kemudian su'ilul fitnah, diajak untuk syirik, niscaya mereka akan terima. Niscaya mereka akan terima. Wa ma talabbathu biha illa yasiran, dan tidak perlu waktu lama. Sebentar saja langsung mereka ngalah, ya, saya syirik lagi. Karena tidak punya sama sekali kekuatan iman. Munafik tidak punya pondasi keimanan. Dikatakan oleh Allah dalam ayat lain, wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di ujungnya saja, di pinggirnya saja. Kalau asabathu khairan, kalau mendapatkan kebaikan-kebaikan, itma'annu bihi, dia tenang di situ. Tetapi kalau sebaliknya mendapatkan kejelekan-kejelekan, inqalaba ala wajhi, mereka langsung berpaling, keluar dari Islam. Khasirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini rugi dunianya, rugi akhiratnya. Siapa yang ya'budullah ala harf? Haula. Yang ujungnya saja. Kalau enak, tenang di sana. Kalau enggak enak, lari. Lari ke rumahnya, lari ke Bani Quraidah, lari ke orang-orang musyrikin. Qala wa qad kanat, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbara wa kana ahdullahi mas'ula. Padahal mereka dulu pernah berjanji mereka tidak akan lari dari perang. Dan ingat, janji kepada Allah pasti dipertanggungjawabkan. Siapa itu? Banu Harithah. Fahum Banu Harithah wa humul ladzina hammu an yakshalu yawma Uhud ma'a Bani Salamah hina hammata bil fashli yawma Uhud. Yaitu dua suku, Banu Harithah dengan Banu Salamah. Ketika perang Uhud, mereka terbawa fitnah, terbawa ajakan para munafikin. Setelah terbawa munafikin di perang Uhud, maka mereka kemudian menyesal dan bersumpah. Tsumma ahadullah an la ya'udu limithliha abada. Mereka bersumpah untuk tidak mengulangi sekali lagi yang seperti itu abadan, selama-lamanya. Kami enggak akan seperti itu lagi. Perang Uhud, terpengaruh dengan munafikin 300 orang. Tetapi ikhwan fillah a'azakumullah, maka ingat, kalian pernah berjanji untuk tidak lari dari perang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian membatalkan janji kalian. In wa kana ahdullah mas'ula, janji kepada Allah dipertanggungjawabkan. Fa dzakara lahumul ladzi a'ta min anfusihim. U'tu min anfusihim, maka disebutkan oleh Allah tentang apa yang ada pada mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul la yanfa'akumul firar in farartum minal mauti awil qatli wa idzan la tumatta'una illa qalila. Kata Allah, katakan pada mereka, enggak akan bermanfaat lari dari perang. La yanfa'ukumul firar, enggak bermanfaat lari dari perang. In farartum, kalau kalian lari, enggak bermanfaat. Kalau kalian lari dari kematian, lari dari pembunuhan, lari dari perang, idzan la tumatta'una illa qalila, kalian enggak akan diberi kenikmatan, enggak akan diberi kesenangan kecuali sebentar. Kematian tetap akan datang. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Kematian tetap akan datang, dan kalau sudah datang waktunya enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa dimundurkan. Itu kematian. Dengan perang tidak tambah cepat,
Dengan lari dari perang tidak tambah lama. Tetap pada tanggalnya, tetap pada ajal yang sudah ditentukan. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'a aw arada bikum rahmah. Kata Allah selanjutnya, katakan pada mereka, siapa yang akan menjaga kalian? Siapa yang akan melindungi kalian kalau Allah akan menimpakan kepada kalian kejelekan? Apakah kematian atau terbunuh atau dia akan tertimpa panah, tertimpa tombak? Kalau Allah akan takdiran untuk kalian, kalian tertimpa begini dan begitu, su'a, kejelekan-kejelekan. Man ya'simukum, siapa yang bisa melindungi kalian dari takdir Allah? Ya, dia tidak akan ada yang bisa lari dari takdir yang sudah Allah tentukan. Au arada bikum rahmah, demikian pula sebaliknya, kalau Allah inginkan kebaikan pada satu kaum, siapa yang bisa menghalangi? Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Sungguh mereka tidak akan mendapati bagi mereka selain Allah pembela. Enggak akan mendapati selain Allah penolong. Kalau Allah sudah takdirkan untuk menimpakan pada mereka kejelekan-kejelekan, mereka enggak akan mendapati pembela, enggak akan mendapati penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minhum. Sungguh Allah tahu siapa para mu'awwiqin di antara kalian. Mu'awwiq adalah para penghalang-penghalang, kerikil-kerikil yang mengganggu jalannya jihad. Allah tahu siapa di antara kalian. Ai min ahlin nifaq, ini siapa golongan yang menghalangi jihad, menghalangi dakwah, menghalangi agama dari kalangan kalian, yakni para munafikin. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, yaitu orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, halumma ilayya, marilah kemari bersama kami, aman. Allah tahu siapa-siapanya, satu persatu Allah tahu di antara kalian. Wala yatunal ba'sa illa qalila, yang mereka tidak mendatangi perang kecuali sedikit sekali, sedikit sekali. Sedikit orangnya dan sedikit waktunya. Sedikit orangnya karena sebagian beralasan dengan 1001 macam alasan. Sedikit waktunya karena mereka datang sesaat, kemudian tengok kanan, tengok kiri, lari. Apakah lari dengan tanpa pemberitahuan? Atau lari dengan berbagai macam ucapan-ucapan dusta. Saya begini, saya begitu, inna buyutana aura dan seterusnya. Maka kata Allah, wala ya'tunal ba'sa illa qalilan. Sungguh mereka tidak mendatangi perang ini kecuali sedikit sekali. Sedikit orangnya dan sedikit waktunya. Yaitu al-qailina li ikhwanihim halumma ilaina, yang ngajak-ngajak orang lain. Halumma ilaina, mari kemari. Kalau kalian ikut kami, kalian selamat. Mereka akan dibantai, akan dibunuh. Mereka akan habis. Ayo ikut kami aja, aman kalian. Astagfirullah. Allah mengajak untuk berjihad, sedangkan mereka mengajak untuk jangan jihad. Rasulullah SAW menyatakan, tetap kalian, tetaplah di sini, jangan mundur, jangan berpaling. Munafikin menyatakan, mari berpaling, mari tinggalkan jihad. Ashihatan alaikum, ailidghni alladhi fi anfusihim. Ashihatan alaikum, karena mereka adalah orang-orang yang bakhil pada kalian, benci untuk memberikan kebaikan pada kalian. Ini syuh. Syuh itu adalah dengki dan enggak ingin memberikan kebaikan. Bakhil, enggak mau memberikan sedikit pun kebaikan. Ini mereka. Munafiqin. Asyihatan alaikum. Ailidghni alladhi fi anfusihim, yaitu kedengkian yang ada di hati mereka. Fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. Kalau datang al-khawf, ini datang ketegangan, datang sesuatu yang menakutkan. Ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum. Mata-mata mereka memandang, dalam keadaan mata mereka berputar-putar, seakan-akan orang yang pingsan, enggak sadarkan diri karena takut mati. Na'udzubillah. Penakutnya para munafikin. Digiring untuk berangkat jihad, itu seakan-akan digiring untuk mati. Ayo mati, ayo mati, ayo mati. Sehingga gelisah, ketakutan. Apalagi melihat musuh yang demikian banyaknya. Kata Allah, ketika mereka melihat al-khawf, taduru a'yunuhum, mata mereka berputar-putar seperti orang yang pingsan karena takut mati. Ai i'dhaman lahu wa faraqan minhu, karena menganggap besar dan karena lari dari perkara itu, karena takutnya. Fa idza dhahabal khawfu salaqukum bi alsinatin hidad.
Tetapi kalau sudah aman, idza dhahabal khauf, kalau sudah hilang rasa takut, sudah aman, salaqukum bi alsinatin hidad, mulai mereka lancang, berani mengganggu kalian dengan lidah-lidah mereka yang tajam. Alsinah hidad, lidah-lidah yang tajam, ucapan yang nyelkit, yang menyakiti hati kaum muslimin, menyakiti hati Rasulullah SAW, ucapan-ucapan yang gak enak, ucapan-ucapan yang sengak kata orang. Aifil qawli bima la tuhibbun, yakni ucapan-ucapan yang biasa diucapkan pada sesuatu yang tidak disukai. Apa biasanya diucapkan kalau sesuatu tidak disukai? Kalimat-kalimat seperti itu yang keluar dari mereka. Ngapain? Habis waktu, habis tenaga. Coba kalau kita begini-begini. Liannahum la yarjuna akhirah, karena mereka tidak berharap akhirat. Hitungan mereka hanya dunia. Rugi dunia, habis waktu, habis tenaga, habis harta. Apa untungnya? Gak ada untung apa-apa. Al-sinatin hidad, lidah-lidah yang tajam, menyakiti hati Rasulullah SAW, menyakiti hati kaum muslimin. Wala tahmiluhum hisbah, yakni mereka tidak dibawa oleh harapan pahala. Hisbah itu ajar. Tidak mereka dibawa oleh dorongan ingin pahala, tidak. Bayangkan, orang berangkat karena terpaksa. Berangkat berperang karena terpaksa, ternyata menghadapi sesuatu yang dahsyat, yang mengerikan, yang menakutkan. Apa yang terjadi pada orang yang seperti ini? Kalau kaum muslimin, kaum mukminin yang memiliki iman di hati mereka, berangkat karena berharap pahala. Dan berangkat karena ingin mendapatkan syahadah, mati syahid. Berangkat ingin membela Islam dan kaum muslimin. Sehingga mereka antara dua husnayain. Kematian, mati syahid, dan kemenangan. Tetapi munafikin tidak punya harapan akhirat, tidak punya keimanan, nggak punya dia harapan untuk membela Islam, sama sekali tidak ada. Terpaksa berangkat. Kayak apa kira-kira ucapan-ucapannya? Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka ikut bersama kalian, sungguh tidak menambah kalian kecuali kejelekan. Bertambahnya pasukan kan bayangan kita bertambah kekuatan. Tapi kalau bertambahnya orang-orang seperti mereka, para munafikin, ma zadukum illa khabala, sungguh tidak menambah kalian kecuali kejelekan, kata Allah. Penggembosan. Selalu gembos. Udah pulang aja. Ini panas. Udah pulang, ngapain? Selalu ngebosin sana, ngebosin sini, ngebosin sana, ngebosin sini. Demikian keadaan para munafikin. Wahum yuhabunal mauta haibatan la yarjuna ma ba'dahu. Sungguh mereka sangat takut mati dengan ketakutan yang sangat tinggi, tidak berharap apa yang setelah mati. Tidak punya harapan apa yang setelah mati. Yahsabunal ahzaba lam yadhabu. Mereka mengira bahwa pasukan sekutu belum pergi. Quraisy dan Ghatafan, pasukan Ahzab. Wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an abna'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Wa in ya'til ahzab, dan kalau pasukan Ahzab datang, yawaddu, mereka sangat berharap. Alau annahum baduna fil a'rab, sungguh saya berharap kalau saya ini tidak tinggal di Madinah. Coba kalau kami tinggalnya di Badui sana, di tengah padang pasir. Ini harapan mereka para munafikin. Kalau datang Ahzab, berpikir, coba kalau saya tidak tinggal di Madinah, coba kalau saya tinggal di sana. Di Badui, cuma tanya saja gimana keadaan Madinah. Yas'alun an abnaikum, bertanya tentang anak-anak kalian. Walau kanu fikum, kalaupun bersama kalian, ma qatalu illa qalila, tidak akan ikut berperang kecuali sedikit. Masih panjang ayatnya. Kita potong sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang bismillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.